Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari bersama kita menghadap Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Khalik alam semesta, Tuhan yang mengasihi kita sampai selama-lamanya, yang kesetiaannya turun-temurun atas kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap orang percaya umat Tuhan dimanapun berada. Kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman Rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh. Biar ku tenteram, meskipun dalam kemelut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pewartaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh memasuki hari yang baru, khususnya hari yang telah Tuhan kuduskan bagi kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan. Hadirlah memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam dan melalui ibadah ini, terutama firman-Mu yang pada pagi hari ini hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, kami dapat merenungkannya dengan baik, dan ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, di sana firman-Mu menjadi nyata lewat seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, bersumber dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 hingga ayat yang ke-62. Di bawah perikop hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata ia kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku
pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan ini atau hidup yang tengah kita jalani di bumi sekarang ini senantiasa atau selalu memperhadapkan kepada kita soal pengambilan keputusan hidup, soal mengambil keputusan tentang sesuatu yang hendak kita lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Disadari atau tidak, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, hal mengambil keputusan di dalam dan melalui kehidupan kita ketika kita menghadapi realitas kehidupan ini dengan segala persoalannya. Tidak mungkin kita tidak mengambil keputusan. Sekalipun mungkin dalam pikiran kita atau kita merasa bahwa kita tidak dapat mengambil keputusan tentang apapun, terhadap apapun. Tetapi sesungguhnya tidak mengambil keputusan itu adalah juga sebuah keputusan hidup. Demikian juga saudara-saudara, dalam kehidupan beriman, hal mengikut Yesus itu kita pahami secara konsepsional bahwa itu adalah sebuah pilihan keputusan hidup. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi orang percaya, itu adalah sebuah keputusan. Dan selalu harus kita ingat saudara-saudara, bahwa keputusan apapun yang kita buat di dalam dan melalui kehidupan ini, termasuk keputusan tentang mengikut Yesus, itu selalu punya konsekuensi logis, selalu punya implikasi yang luas, melingkupi seluruh keberadaan hidup kita, bahkan implikasinya yang seluas-luasnya. Nah, dalam bacaan kita tadi saudara-saudara, kepada orang-orang yang di depan Yesus atau kepada Yesus menyampaikan niat, keinginan untuk mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Yesus berkata kepadanya beberapa hal yang penting untuk disadari, dipahami oleh orang itu ketika ia memutuskan untuk mengikut Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Yesus berkata kepada seorang yang ingin mengikut dia, bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini sebuah penggambaran dari Yesus kepada orang itu bahwa
mengikut Yesus itu punya konsekuensi logis. Ada risiko yang akan ditanggung. Nah, yang digambarkan oleh Yesus di sini, yang harus dimengerti dan disadari oleh orang itu bahwa ketika ia mengikut Yesus, bukanlah perjalanan hidup yang di dalamnya semata-mata ada kesenangan, semata-mata ada kondisi kehidupan yang baik, yang nyaman. Tetapi lebih dini Yesus menjelaskan kepada orang itu bahwa akan ada kesusahan, akan ada kondisi kehidupan yang dapat atau mungkin tidak sesuai dengan harapan hidup atau keinginan hidup, atau tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena itu lebih awal Yesus menjelaskan kepadanya bahwa kalau Anda mau menjadi pengikut Yesus, harus siap-siap untuk menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh kepengikutan itu. Nah, demikian juga kepada orang yang kedua yang sudah menyatakan diri ingin mengikuti Yesus. Yesus berkata bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus di sini, saudara-saudara, bahwa mengikut Yesus itu sebagai sebuah pilihan, haruslah kita sadari bahwa itu adalah sebuah prioritas utama dalam hidup kita. Tatkala kita memutuskan bahwa kita mau menjadi pengikut Yesus, maka skala prioritas yang paling utama adalah mengikut Yesus itu sendiri. Nah, mengikut Yesus di sini, saudara-saudara, dalam konsepsi yang lebih luas lagi, kita pahami, ya kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, adalah hidup menurut kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kondisi hidup seperti itu, prioritas utama adalah melakukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan, kita lakukan, apapun konsekuensinya, apapun yang harus kita korbankan. Tetapi kehendak Allah itulah yang harus menjadi pilihan atau pertimbangan utama bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, banyak kali kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang dilematis di tengah-tengah kehidupan ini, saudara. Pada satu sisi kita merasa menganggap bahwa ada hal tertentu yang ingin kita penuhi atau lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi pada saat yang sama ada peringatan bagi kita bahwa ketika kita melakukan itu, kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan, tetapi kita harus melakukannya dengan pertimbangan selaras dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah lah yang harus menjadi prioritas. Bukan kepentingan-kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan-kepentingan siapa-siapa, tetapi dalam hal mengikut Yesus itu, kepentingan yang paling pokok adalah melakukan kehendak Allah itu sendiri. Karena itu, saudara-saudara, ya, pada bahagian Injil yang lain, Yesus sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang mengikut dia pada ketika itu, bahwa barang siapa yang mau mengikut dia, dia harus memikul salibnya. Dengan kata lain, harus bersedia menanggung segala konsekuensi atau beban yang ditimbulkan oleh kepengikutan itu, termasuk pilihan untuk mengorbankan hal-hal yang bersifat pribadi, bersifat keluarga, demi untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua di dalam hal
mengikut Yesus itu adalah bahwa pola hidup kita, cara hidup kita, pandangan hidup kita harus benar-benar berubah selaras dengan kehendak Kristus yang kita ikuti, selaras dengan kehendak Allah yang harus kita pedomani di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita menyebut diri kita, mengaku diri kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, maka kesadaran yang paling mendasar bagi kita adalah kita tidak mungkin lagi menjalani hidup dengan pola dan cara hidup yang lama, tetapi pola dan cara hidup yang baru. Karena hidup kita sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Kita sudah hidup dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita dihisapkan dalam anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu, saudara-saudara, maka cara hidup baru harus selalu menjadi sesuatu yang kita tonjolkan, kita kedepankan di tengah-tengah kehidupan ini. Ini kedengarannya mudah, ini kedengarannya gampang, tetapi dalam kenyataannya, dalam faktanya, kita harus berjuang secara terus-menerus. Kita harus terus-menerus meminta pertolongan kepada Tuhan, berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana kita dapat menjalani kehidupan ini, mengerjakan keselamatan kita secara konsisten. Dan tidak sedikit orang, saudara-saudara, yang semula menjadi pengikut Yesus yang setia, tetapi di tengah jalan mereka kehilangan loyalitas, kehilangan integritas kekristenan. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran bagi gereja, bagi orang percaya, bagi semua umat Tuhan dimanapun berada, bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah pilihan keputusan hidup yang berkonsekuensi logis, yang punya implementasi yang luas bagi kehidupan kita. Dan karena itu, saudara-saudara, apapun yang akan kita alami, yang harus kita alami, karena mengikut Yesus, dalam arti karena kita melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran itu, maka itu adalah pilihan prioritas yang paling utama di tengah-tengah kehidupan ini. Sekarang ini kita dihadapkan pada banyak pilihan hidup di tengah-tengah kita menghadapi pandemi corona ini. Pada satu sisi, saudara-saudara, ada pergumulan kita di sekitar pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup. Tidak sedikit warga negara, warga masyarakat, mungkin juga warga gereja, yang sekarang ini benar-benar mengalami kesulitan secara finansial, secara ekonomi, yang secara kemanusiaan, secara logis harus dipenuhi, harus diatasi. Segala kebutuhan harus kita penuhi. Tetapi pada saat yang sama, sebagai pengikut-pengikut Yesus, ada peringatan Yesus kepada kita semua bahwa kehendak Allah, hal melakukan kehendak Allah selalu harus menjadi pertimbangan prioritas. Nah, karena itu, saudara-saudara, dalam kerangka kita memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang seperti apapun, maka pertimbangan yang paling mendasar bagi kita adalah semua yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Penuhilah segala tuntutan kebutuhan hidup, sekalipun kita sulit, sekalipun kita susah, sekalipun kita harus berkorban, sekalipun kita harus menderita. Tetapi pada saat yang sama kita tidak kehilangan integritas kekristenan kita. Kita tetap konsisten pada prinsip bahwa kebenaran firman Tuhan
akan mendasari seluruh perbuatan-perbuatan hidup kita, sikap kita. Sekalipun kita harus menanggung resiko penderitaan. Tuhan memberkati saudara-saudara, menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut yang setia, yang tetap memiliki integritas kekristenan yang kuat kokoh dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan diagungkan, dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Ada kesempatan kita kembali pada hari ini mengungkapkan, menyatakan rasa syukur kita lewat persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mari kita melakukan itu dengan penuh rasa syukur, ketulusan di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada, bahwa kami boleh beribadah pada hari ini dengan cara seperti yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang kembali menyegarkan, menguatkan semangat kepengikutan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, teguhkan firman-Mu itu, dan biarlah kiranya Roh Kudus terus-menerus menjadi penolong, penuntun, penguat bagi kami dalam kerangka kami menjalani kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kami sadar ya Tuhan bahwa ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada tuntutan bagi kami untuk berkorban karena kami mengikut Yesus. Tetapi kami percaya bahwa kami akan dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun kami harus menanggung berbagai macam pencobaan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang pada hari ini menikmati sukacita karena perayaan ulang tahun, atau karena pengalaman-pengalaman sukacita lainnya yang disadari bersumber dari Tuhan semata-mata. Tuhan berkati sukacita dan syukur mereka. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan penyakit mereka masing-masing. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak Ebe Pemuso, anak dari Bapak Lukas Sampe, orang tua kekasih kami Bapak Esther Tangdilalo, Bapak Tangdiongga, Mak Nesar, Ibu John Pasai, Ibu Yuni Mangin, anak Arjen Robin, bahkan anggota keluarga yang lainnya. Tuhan berkati mereka masing-masing. Demikian juga dengan segenap warga jemaat Tuhan yang dalam beberapa
waktu terakhir ini mengalami pengalaman duka cita. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan jemaat. Berkati mereka ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekarang ini dalam menggumuli kepentingan-kepentingan hidup mereka sehari-hari. Berkati semua pekerjaan sejauh yang dapat kami lakukan. Terutama anak-anak kami yang tengah dalam masa pertumbuhan, pendidikan, perjuangan menyongsong masa depan. Tuhan kawal, Tuhan lindungi. Berkati jemaat-Mu yang berada di perantauan atau dimanapun mereka sekarang ini sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan akan menaungi kehidupan mereka di sana. Kami serahkan situasi dan kondisi kehidupan kami sekarang ini. Kami mohon kiranya Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kuasa dan kasih bagi kami, menolong kami di muka bumi ini, menolong pemerintah, bangsa kami, dan semua pihak terkait yang terus-menerus merasa prihatin dan berjuang untuk mengatasi pandemi corona ini. Tuhan tahu keadaan kami sekarang ini, bahwa kami sedang menghadapi krisis kehidupan, terutama dalam kerangka kami memulihkan kondisi perekonomian kami. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan bagi kami, bagi bangsa dan negara ini. Lindungi kami. Bapa kami yang di surga, pada hari Minggu ini kami berdoa untuk semua program-program kerja tahun 2020, baik yang tidak sempat kami kerjakan pun yang masih dalam pergumulan kami. Tuhan menolong kami ya Tuhan untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan penting. Berdoa untuk penyelesaian bangunan kantor, guest house Jemaat Kalpari. Demikian juga dengan pembangunan kantor sinode di Kota Palopo, Rampoang. Tuhan berkati kami supaya kami semua boleh mengerjakan itu dengan baik sejauh yang dapat kami lakukan dalam tahun yang sulit ini. Berkati seluruh gereja-gereja, umat Tuhan dimanapun berada, terutama saudara-saudara kekasih kami yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi lainnya. Tuhan lindungi. Kami percaya bahwa dari waktu ke waktu kondisi kehidupan kami semakin baik. Karena itu Bapa di surga, kami pasrahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan ini. Berkati kami semua, teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap mewujudkan, menyatakan kehidupan yang di dalamnya ada kesetiaan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Sempurnakan doa kami, dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau menampakkannya pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menampakkan diri pada batu karang.
Jemaat bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara sekalian, seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini.